Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hilmi Fatul Azifah, Airanim 020. Saya dari kelas A, ingin menjawab soal UAS dari sejarah dan filsafat PLS. Yang pertama, yang A, patung The Thinker, The Painter adalah patung perunggu buatan Auguste Rodin. Yang B, gambar tersebut menjadi bagian penting dalam filsafat dan sejarah PLS karena patung tersebut merupakan salah satu simbol dalam filsafat, mengembangkan pandangan atau cara berpikir manusia yang merupakan cikal bakal yang ditemukannya ilmu-ilmu lain. Contohnya, ditemukannya ilmu sosial yang berkembang menjadi ilmu sosiologi dan sekarang berkembang menjadi ilmu kemasyarakat, sehingga terbentuknya pendidikan luar sekolah. Yang kedua, A. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Tiga, yang A. Filsafat secara umum merupakan studi mengenai hakikat, realitas, dan keberadaan, mengenai apa yang mungkin diketahui hingga perilaku benar atau salah. Anggapan umum secara filsafat bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan. Dan jarang Silvus kerap digambarkan sebagai orang jenius. Yang B. Merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Untuk C, karena dengan mengenal dan mempelajari apa itu filsafat, kita sebagai mahasiswa PLS dapat mengenal dan mempelajari serta mengkaji sejarah dan filsafat PLS. Nomor 4, adapun yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah yaitu: yang pertama, pengaruh pendidikan informal. Kegiatan yang mengutamakan berlangsung dalam keluarga yang terjadi seperti interaksi antara orang tua. Yang kedua, pengaruh tradisi masyarakat yang mendorong penduduk untuk belajar, berusaha, dan kerjasama. Yang ketiga, pengaruh agama memberi motivasi kepada masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk nomor 5, kesejahteraan, yaitu pada umumnya sebelum seorang anak menjadi murid, mereka sudah memperoleh pendidikan dalam sebuah keluarga, yang merupakan pendidikan terpenting atau utama terhadap perkembangan anak. Kebutuhan pendidikan yaitu kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik. Semakin dibutuhkannya keahlian dalam menyongsong kehidupan yang kompleks dan penuh tuntutan. Keterbatasan sistem persekolahan yaitu pendidikan yang berbentuk formal dengan segala program dan tingkatannya. Adanya kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh sistem penyelenggaraan. Yang keenam, ada 5 aspek, yaitu aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan, ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Aspek teoritis dapat digunakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah yang tidak mampu memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan sekolah. Dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aspek dasar pijakan di dalam UU SPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwasanya pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan. Potensi sumber belajar yaitu tidak terlalu banyak sumber belajar seperti makhluk hidup dan benda mati, orang-orang ahli, orang pintar, orang berpengalaman, dan lain-lain. Dan kepustakaan desa, koran, majalah, lapangan bagi penyelenggara. Keterlantaran pendidikan luar sekolah. Pada mulanya orang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan yang pada hakikatnya menggunakan sistem di luar dunia atau sekolah yang dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan sekolah biasa. Namun kegiatan-kegiatan banyak telah ditinggalkan oleh orang, seperti mass education, pendidikan yang memberikan kecakapan, education, fundamental education, pendidikan masyarakat, pendidikan kemasyarakatan. Dapat dicontohkan Balai Pengetahuan Rakyat, executive education. Non-formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Aspek kebutuhan terhadap pendidikan kesadaran karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan, atau kalah dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang lingkup, serta kurikulum yang baku dan kaku, serta berbagai keterbatasan lainnya. Yang nomor 7, pendidikan formal, informal, dan non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiga karena sangat penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, karena pendidikan formal, informal, dan formal merupakan kunci untuk menghadirkan SDM yang handal. Nomor 8, ada 3 pijakan, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
Yang 9, karena PLS sangat dekat dengan persoalan-persoalan pembangunan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan suatu negara. PLS sangat peduli dengan perubahan masyarakat secara mikro atau pembangunan lokal yang level komunitasnya berdampak langsung pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.